Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang tauhid. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas al-hadis ar-rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. Taib. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. Annahu qal, beliau berkata, qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia? As'adun nas, siapakah manusia yang paling bahagia? Bi syafa'atika yaumal qiyamah, yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Siapakah manusia yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati as'adun nasi, manusia yang paling bahagia bi syafa'ati, dengan syafaatku pada hari kiamat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi, tidak cukup lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak cukup lisannya, tetapi khalisan min qalbihi, harus bersih, tulus, bersih, murni, jernih. Tauhid maksudnya min qalbihi, dari hatinya, enggak boleh ada kesyirikan. Au nafsihi, atau dalam jiwanya, atau dari jiwanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain yang bertanya ya Abu Hurairah sendiri, bukan qila. Kalau di hadis ini kan qila, betul ya? Yang riwayat ini qila. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah sendiri yang tanya. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah,
"Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Aku tahu, aku sudah menduga. Tidak ada yang bertanya ini kecuali dirimu." Ini tidak ada di kitab, ini riwayat yang lain. Kata Rasulullah, "Aku sudah menduga bahwa tidak ada yang bertanya tentang masalah ini kecuali engkau, wahai siapa? Abu Hurairah. Karena semangatmu dalam menuntut ilmu." Terus dijawab sama Nabi, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah." Orang yang paling bahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas, tulus, jernih, murni dari hatinya, au min nafsi, atau dari jiwanya. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah yang pertama, hadzal hadis dalilun ala thubutis syafa'ah. Hadis ini menjadi dalil tentang adanya syafaat Nabi pada hari kiamat. Hadzal hadis dalilun ala thubut asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Syafaat ini diingkari Mu'tazilah. Syafaat ini diingkar. Masalah syafaat ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, golongan Mu'tazilah. Uktubu. Masalah syafaat ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah hum yungkiruna asy-syafa'ah. Mu'tazilah itu mengingkari syafaat. Mengapa kok Mu'tazilah mengingkari syafaat? Karena menurut keyakinan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Nah, kalau ada syafaat, loh, lah ditolong nanti. Paham maksudnya? Bisa dipahami enggak? Mengapa Mu'tazilah meyakini nggak ada syafaat? Karena menurut keyakinannya Mu'tazilah itu pelaku dosa besar itu apa? Kekal di neraka. Cuma ada bedanya dengan Khawarij. Kalau menurut Khawarij, pelaku dosa besar itu di dunia dihukumi kafir, di akhirat kekal di neraka. Menurut Khawarij. Jadi menurut orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, zina, membunuh, minuman keras, kafir. Di dunia dihukumi kafir, di akhirat kekal di neraka. Menurut apa? Khawarij. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar, minum khamar, membunuh, judi, zina. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu di dunia laisa bimu'min wa laisa bikafir. Walakin fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tetapi ada di antara ya enggak mukmin, ya enggak kafir, tengah-tengah di dunia. Tapi di akhirat menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar ini kekal di neraka. Berarti dalam hal ini Mu'tazilah sama dengan apa? Tolong jawab. Sama dengan Khawarij. Sehingga kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah ini dua-duanya mengingkari adanya apa tadi? Syafaat. Karena menurut mereka pelaku dosa besar itu kafir. Dan kita tahu syarat orang dapat syafaat itu harus orang yang masih apa? Muslim. Ini kelompok pertama yang mengingkari adanya syafaat. Jelas sampai sini? Kalau jelas saya lanjut. Jelas ya? Jelas. Kelompok yang kedua, kelompok yang kedua ini
hulatus sufi, hulatut tasawuf. Apa istilahnya? Orang-orang sufi yang ekstrim, yang mana mereka ini al-ghulu fi isbati asy-syafa'ah, berlebih-lebihan dalam menetapkan apa? Syafaat. Berlebih-lebihan dalam menetapkan apa tadi? Syafaat. Termasuk kafir Quraisy ketika dituturi Nabi jangan nyembah patung, mereka jawab, mana butuhum, kami nggak nyembah patung ini. Illa, apa tadi kemarin sudah saya jelaskan nih, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami nggak nyembah patung, cuma patung-patung ini akan memberi syafaat kepada kami pada hari kiamat nanti. Patung-patung ini akan menjadi perantara antara kami dengan siapa? Allah, mendekatkan kami kepada Allah. Berlebih-lebihan dalam sampai kuburan orang yang sudah wafat dijadikan syafaat. Hulu. Lah, yang nomor 3 adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan adanya syafaat tapi tidak hulu. Syafaat itu ada. Ini Ahlus Sunnah nih ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yuthbituna syafa'ah. Tetapi syafaat yang mana? Syafaat yang mutsbatah. Itu syafaat yang ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan syafaat manfiyah. Ini yang Mustafa Robi siapa di sini? Antum? Mustafa berapa ini? Salis apa Robi di sini? Ya gak masalah syafaat ini. Mustafa berapa? Salis. Antum Mustafa berapa? Sadis. Sudah pernah belajar kan syafaat ya? Alvin sudah belajar kan syafaat? Iya. Mustafa 3 kalau nggak salah di kitab tauhid, betul? Robi apa? Robi ya. Antum Mustafa berapa sekarang? Nah, sudah belajar juga kan? Alhamdulillah. Kan ada manfiyah, ada musbata. Syafaat itu ada yang musbata yang ditetapkan oleh syariat, ada yang manfiyah yang ditiadakan oleh syariat. Lah Ahlus Sunnah ini tengah-tengah. Ahlus Sunnah ini pertengahan, menetapkan syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita jelaskan. Oke, jadi ada berapa golongan? 3 golongan. Yang pertama, yang menolak adanya syafaat, kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Yang kedua, kelompok yang hulu, berlebihan sampai menetapkan sesuatu sebagai syafaat padahal bukan syafaat. Patung, kuburan orang mati dan seterusnya. Yang ahli sunnah tengah-tengah, ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah pertengahan, menetapkan jika memenuhi syaratnya. Nanti kita jelaskan itu. Lah sebelum dilanjut kita harus tahu apa sih syafaat itu. Syafaat itu adalah tolabul khairi lil ghairi. Asy-syafa'atu bimakna tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat namanya. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Saya kasih gambaran biar antum paham. Perhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat itu bukan berarti Rasulullah melihat umatnya kecemplung di neraka terus diangkat sama Nabi. Lah, bukan itu. Banyak yang salah paham. Banyak yang menganggap syafaat Nabi adalah Nabi melihat umatnya kecemplung di neraka terus diangkat sama Nabi, di apa jadi? Diulurkan tangan Nabi, diselamatkan Nabi supaya dia nggak jadi masuk neraka. Bukan begitu. Tetapi syafaat adalah, perhatikan, permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan hamba tersebut. Itu makna syafaat. Tolabul khairi, memohon kebaikan, lil ghair, untuk orang lain. Itu makna syafaat. Jadi Rasulullah memberi syafaat pada hari kiamat berarti Rasul meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan hamba tersebut. Sehingga penolong yang sejati siapa? Allah apa Rasul? Allah. Sudah jelas sekarang? Saya kasih contoh tadi. Saya kasih contoh lagi. Ada orang namanya Fulan datang ke
saya, Ustadz, ini gimana Ustadz, anak saya ini operasi butuh uang banyak Ustadz, butuh 100 juta. Ini mepet Ustadz, harus segera ditangani di rumah sakit, saya nggak punya uang, gimana Ustadz? Oh tenang Mas, sampean sabar, sing penting anak sampean sudah masuk rumah sakit, ditunggu dulu. Saya tak nelpon teman saya namanya Furqon, kaya raya Mas. Halo Furqon, Assalamualaikum. Furqon kaya raya Mas. Kalau saya bantu semuanya, misalnya ini ya, misalnya belum bisa Mas, tapi saya minta bantu setengahnya lah. Lah setengahnya saya teleponkan Furqon. Furqon ini kaya orang. Saya telepon Furqon. Halo Mas Furqon, ini ada saudara kita ini butuh uang banyak 100 juta. Tolonglah antum pinjami dulu 50, kalau syukur-syukur kalau antum kasih. Kata Furqon, siap Ustaz, sekarang saya transfer juga. Berarti saya dalam hal ini memberi syafaat. Fahim tuh? Tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Makanya masih ingat gak? Perhatikan. Masih ingat gak ketika Rasulullah melihat umatnya dicegat gak boleh masuk telaga? Masih ingat hadis itu? Ada sebagian umat Nabi yang diusir gak boleh telaga. Rasulullah kan tahu. Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ummati ya Allah, umatku ya Allah. Pernah dengar hadis itu? Anak selalu kemalan. Hadis syafa'am la. Hadis syafa'a la. Syafaat. Rasul yuridul khair lakin laysa li nafsihi. Li ish? Lil ummah al-islamiyah. Jelas? Itulah makna syafaat. Atau itu tadi atau labul khairi lil ghairi. Atau yang lain mendefinisikan at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi penengah untuk orang lain untuk menggapai kebaikan atau menolak kemadharatan. Ada mahasiswa gak bisa ikut ujian karena kehadirannya gak cukup, sering ghaib. Terus kebetulan pengampunya itu, dosen pengampu mata kuliah tersebut orangnya gak mau tahu, pokoknya ente nggak sampai 75% kehadiran ente nggak bisa ikut ujian. Wes tidak mau tahu bah ente sakit nggak sakit, izin yang penting ente nggak sesuai 75% kehadiran. Terus itu mahasiswa datang ke saya, Ustadz tolong kok Ustadz sampaikan ke Ustadz itu, saya nggak boleh ikut ujian Ustadz, padahal kemarin saya bener-bener sakit Ustadz. Akhirnya saya ngomong sama Ustadz itu, Ustadz ini tolong Ustadz ini dipermudah Ustadz supaya dia bisa masuk ujian. Nah berarti ini lidaf'i apa? Lidaf'il madarrah, kan gitu kan? Atau lil husul alal maslahah. Nah itu namanya asy-syafa'ah. Lah syafaat itu hak, dalilnya banyak. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, perhatikan, tidak ada di kitab ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajabah, doa pamungkas yang pasti Allah kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tetapi seluruh para nabi sudah menggunakan doa tersebut. Dari Adam sampai Nabi Isa, seluruhnya doa pamungkas nabi sudah dipakai di dunia, kecuali Rasulullah. Doa yang paling istimewa disimpan sama Nabi. Inni ikhtabatu da'wati. Ana ukarir, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, adapun doaku aku simpan untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi Rasulullah itu doa sapu jagatnya belum dikeluarkan. Doanya Rasulullah pamungkas yang paling inti belum dikeluarkan. Sedangkan seluruh nabi-nabi sudah mengeluarkan doa pamungkasnya. Jelas kira-kira? Rasulullah belum, masih disimpan sama Nabi. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk memberi syafaat pada hari kiamat bagi umatnya. Nah, enak nggak jadi umat Nabi? Tapi ada syaratnya. Kono syaratnya yo.
Enak kalau gitu, judi, bunuh. Ada syaratnya. Kalau nggak terpenuhi ya nggak bisa. Nah ini harus tahu apa syaratnya syafaat. Dalam hadis yang lain, perhatikan. Itu hadis riwayat Bukhari yang tadi itu, yang Rasulullah mengatakan aku simpan doaku tadi loh. Riwayat Bukhari. Sekarang riwayat Imam Tirmidzi. Khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannata wa baina syafa'ah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga dan syafaat. Muhammad, kamu pilih mana? Kamu tak kasih dua pilihan. Separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Kamu pilih mana? Saya mau tanya, sebenarnya separuh umatnya Nabi itu sedikit atau banyak? Banyak. Oh, banyaknya luar biasa. Tapi Rasulullah disuruh milih. Separuh umatmu Muhammad masuk surga ataukah syafaat? Kamu pilih mana? Kata Rasulullah, fakhtartus syafa'ah. Aku lebih memilih syafaat. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, atarawnaha lil muttaqin. Apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Hei para sahabatku, apakah kalian itu mengira syafaatku itu nanti untuk khusus orang bertakwa? Kata Rasulullah, la, tidak. Bal walakinnaha lil mudznibin al mutalawwisin al khata'in. Justru syafaatku itu nanti saya berikan kepada orang-orang yang berdosa, yang berlumuran dengan kesalahan dan kemaksiatan. So, bayangkan, enak nggak jadi umatnya Nabi? Nah, kalau bertakwa mah nggak pakai syafaat, insya Allah sudah. Ini yang ngelakoni dosa-dosa itu, yang melakukan dosa-dosa itu, justru itu yang dapat syafaat. Luar biasa jadi umatnya Rasulullah. Tetapi itu gak gratis. Ada syaratnya. Dan kita harus tahu syarat terjadinya syafaat. Apa syarat terjadinya syafaat? Yang pertama, tulis ya. Furqan lu gak nulis itu? Hah? Apa? Al-qalam matrub. Bismillah. Kaif anta tansa silahaka wa anta fil ma'rakah. Hah? Nahnu alan fil jihad. Alaysa kadzalik? Wa la yajuzu li ahadin an yansa silahahu wa fi sahatil jihad. La tukarrir. Ya, jangan diulangi lagi. Sampai mana tadi? Gara-gara Furqan enggak ngembawa pulpen lupain kita. Hah? Surutus syafa'ah. Syafa' besok kalau mau hadir harus bawa pulpen ya, bawa kertas juga. Tidak hanya mahasiswa, yang luar-luar juga silakan bawa pulpen, bawa apa tadi? Bawa kertas, biar nggak jiping, ngaji kuping, masuk kanan keluar kiri. Awas ya besok kalau nggak bawa, harus bawa. Ya, aku ngomong ngono pura-pura gak aru ya, pura-pura nggak tahu semua. Toib. Selingan biar nggak ngantuk. Nomor berapa sekarang? Oh belum mulai ya? Belum mulai. Syarat-syarat syafaat. 1. Iznullah lisyafi'. Jadi syarat syafaat itu nggak gratis. Ada aturannya, ada SOP-nya. Kalau terpenuhi ya bisa dapat syafaat. Kalau nggak terpenuhi nggak bisa dapat syafaat. Nah, ini diperhatikan nih syafaatnya nih. Yang pertama, iznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Anak ukarir, orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak bisa. Mana dalilnya? Dalilnya ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Antum sudah hafal semua? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada yang bisa memberi syafaat
illa biidni, kecuali harus seizin Allah. Kalau nggak dapat izin Allah, nggak bisa. Makanya dikatakan dalam hadis nanti, perhatikan, ini hadis panjang sekali hadisnya ini. Saya sampaikan dengan singkat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, akulah pemimpin manusia pada hari kiamat. Nanti manusia-manusia di padang mahsyar ketakutan. Mereka dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Mereka ketakutan, akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam mencari syafaat. Kemudian mereka mengatakan ke Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, engkau adalah bapak kami. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Laka isfa' lana ila rabbika, tolong berikan syafaatmu kepada Tuhan kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami wahai Nabi Adam? Kami ketakutan, dosa kami banyak, enggak pernah sholat, kafir, ketakutan mereka semuanya. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Kata Nabi Adam, pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya maupun sesudahnya. Aku gak bisa nolong kalian. Ya. Fa innahu qad nahani 'anis syajarati fa asaituhu. Karena dulu aku dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon terlarang di surga, tapi aku justru melanggar. Nafsi, aku takut dengan diriku sendiri. Aku nggak bisa nolong kalian. Idhabu ila Nuh, berangkatlah menuju Nabi Nuh. Nabi Adam nggak bisa. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, dan mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard, ila ahlil ard. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama kali. Rasul pertama kali Nabi Nuh. Engkau adalah rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Berikan syafaatmu agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Maka Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Aku gak bisa nolong kalian. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Sebelumnya maupun sesudahnya gak akan pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena dulu aku pernah berdoa hingga kaumku ditenggelamkan oleh Allah. Berarti doa pamungkasnya Nabi Nuh sudah apa? Sudah dipakai. Idhabu ila Ibrahim. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau Khalilur Rahman, berikan syafaatmu, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Sebelumnya maupun sesudahnya tidak pernah. Aku nggak bisa nolong kalian karena aku pernah berbohong 3 kali. Kata Nabi Nuh, aku nggak bisa nolong kalian karena aku pernah berbohong 3 kali. Kata Nabi siapa? Ibrahim. Berarti itu nggak ngantuk. Kata Nabi Ibrahim, karena aku pernah berbohong 3 kali. Jangan tanya 3 kali itu apa aja, karena itu butuh penjelasan panjang dan cerita panjang lebar. Salah satunya aja, Nabi Ibrahim pernah mecahi berhala-berhala, ya kan? Betul apa enggak? Terus ditanya, siapa yang mecahi berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim apa? Apa? Hah? Iya. Itu sebenarnya itu juga nggak bohong ya, tapi gara-gara itu Nabi Ibrahim nggak bisa beri syafaat. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya istri cantik tercantik di dunia, namanya
Siti Saroh. Saroh bahasa Arabnya, karena nggak keren bahasa Indonesia jadi Sarah. Saroh. Kalau bahasa Arab kan roh, betul kan? Sarah. Waktu di Mesir ada raja zalim. Pokoknya raja ini kalau lihat wanita cantik terus punya suami, suaminya dibunuh. Paham? Nah, makanya ketika ditangkap itu raja zalim ini tanya kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita ini? Itu kalau Ibrahim ngomong, ini istriku, Ibrahim dibunuh, istrinya diambil. Paham? Maka ketika ditanya siapa wanita ini, Nabi Ibrahim ngomong apa? Hah? Ukhti, fil ukhti, dia ini saudariku. Sebenarnya itu ya nggak bohong, karena innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu bersaudara. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu apa Ustadz? Antum belajar balaghah kalau nggak salah ya. Tauriyah itu kalimat dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang diajak ngomong menganggap itu makna yang dekat, padahal yang diinginkan oleh orang yang ngomong itu makna yang jauh. Salah satu contohnya tauriyah itu sebenarnya nggak bohong sebenarnya. Salah satu contohnya, Rasulullah pernah berjalan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, 2 orang, ya kan? Terus di tengah jalan ada orang kenal Abu Bakar, nggak kenal Rasul. Abu Bakar ditanya, man hada? Abu Bakar sopo? Siapa ini? Kalau dibilang ini Muhammad, bahaya, nanti kan dikejar orang belakangnya, dikasih tahu. Paham? Ketika ditanya siapa ini Muhammad, siapa ini wahai Abu Bakar, dijawab sama Abu Bakar, ini adalah hadin yahdinit thoriq. Dia ini adalah penunjuk jalan biar aku nggak kesasar, biar aku tidak tersesat di tengah jalan. Langsung masuk di kepalanya orang bertanya, oh ini berarti pemandu di padang pasir. Padahal maksudnya Abu Bakar bukan itu, makna yang jauh, yaitu menuju jalan yang benar, shiratal mustaqim, kan gitu. Aslinya nggak bohong, aslinya termasuk Nabi siapa tadi? Terus yang nomor 3, siapa yang tahu? Bohongnya Nabi Ibrahim. Ya, ini sakim. Ketika diajak hari raya berhala nggak mau ikut, terus ditanya kenapa kamu nggak ikut? Ini sakim, aku sakit. Nah, gara-gara itu Nabi Ibrahim nggak bisa memberi syafaat. Padahal manusia terbaik sesudah Rasulullah, Khalilur Rahman. Idhabu ila Musa, berangkatlah menuju Musa, aku nggak bisa nolong kalian. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, berikan syafaatmu, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Berikan syafaatmu Nabi Musa. Nabi Musa sama jawabannya, hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari. Aku nggak bisa nolong kalian. Aku takut dengan diriku sendiri, karena aku nggak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah membunuh orang. Nabi Musa pernah membunuh orang sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi ceritanya ada bangsanya Fir'aun, namanya bangsa apa? Kipti, bertengkar, berantem sama sukunya Musa. Sukunya Fir'aun namanya Kipti, sukunya Musa namanya Bani Israel, bukan Israel, Bani Israel. Berantem. Yang suku Bani Israel ini datang ke Nabi Musa, karena Nabi Musa kan sukunya Bani Israel, minta tolong sama Nabi Musa. Nabi Musa kan mantep orangnya, didatangi itu yang bangsanya siapa? Fir'aun, ditempeleng langsung geblak mati, temenan nih gak gorowan, serius, mati itu, ditempeleng sama Nabi Musa, mati. Lah, gara-gara itu Nabi Musa nggak bisa beri. Gara-gara itu nanti kan Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai lari kemana? Madian. Di Madian ketemu 2 cewek yang lagi ngambil air itu lah. Panjang ceritanya. Yang penting antum tahu bahwa Nabi Musa nggak bisa nolong karena Nabi Musa pernah apa? Membunuhnya. Tapi belum dapat wahyu, belum jadi rasul. Nanti dapat rasul ketika beliau dari Madian ingin pulang ke Mesir, di tengah jalan dapat wahyu di bukit apa? Tursina. Itu baru dapat. Itu belum jadi rasul waktu itu. Aku nggak bisa nolong kalian. Idhabu ila Isa. Berangkatlah menuju Yesus, Nabi Isa alaihissalam.
Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, nafsi, nafsi. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian. Idhabu ila Muhammad. Pergilah menuju Nabi Muhammad. Khatamul anbiya wal mursalin. Nabi yang terakhir. Penutup para nabi. Idhabu ila Muhammad. Khusus Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Jelas? Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, tapi Nabi Isa nggak bisa juga. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammad. Maka mereka menuju Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Rasul terakhir, penutup para Rasul. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Tidakkah engkau tahu keadaan kami yang mencekam ini? Tolong wahai Nabi Muhammad. Fa'antoliku fa'ati tahtal arsy fa'akhurru sajidan li rabbi. Maka Rasulullah mendekat di bawah arsy, kemudian Rasulullah sujud di bawah arsy. Rasulullah sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Is'al tu'ta, mintalah, aku beri permintaan. Isfa', berikan syafaatmu. Tusyaffa', aku perkenankan syafaatmu. Baru Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati ya Rabbi. Nabi tok yang bisa, seluruh nabi tidak ada yang bisa. Kembali ke syarat. Kembali ke syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Ini syafaat yang saya ceritakan tadi itu namanya syafaatul uzma, syafaat agung. Ustadz, apakah nabi-nabi yang lain itu nggak bisa beri syafaat? Bisa. Cuma khusus syafaat ini syafaatnya siapa? Rasul yang bisa. Makanya antum setelah adzan selalu disuruh baca sama Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmud. Itu maqamam mahmudah, yaitu itu yang nggak ada yang bisa kecuali Nabi. Makanya kita kalau ingin dapat syafaat Nabi setelah adzan suruh baca itu. Sudah hafal belum? Ayo Furqan. Ayo. Allahumma, antum di sini dah. Ayo. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jangan grogi, kalau grogi hilang nanti. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Nah itu dapat. Alhamdulillah. Saya lihat kok ketakutan takut disuruh ya. Oke. Nabi-nabi yang lain bisa. Ya misalnya ada umat yang masuk neraka terus dibantu bisa. Tapi khusus yang ini itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Nah itu syarat yang pertama, idznullah lisyafi'. Syarat yang kedua, yang pertama tadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 255 ayat kursi, dan juga hadis panjang yang saya sebutkan tadi riwayat Imam apa tadi? Tirmidzi. Syarat yang kedua, ridallah lil masyfu'. Syarat yang kedua adalah orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Kalau syarat yang pertama mah gampang, Nabi dapat syafaat nggak ada masalah, karena Nabi pasti dapat apa? Izin untuk memberi syafaat. Syarat pertama tadi kan orang memberi syafaat harus dapat izin, betul? Itu nggak ada masalah. Rasulullah sudah dapat kartunya, dapat maksud izinnya. Masalahnya itu syarat yang kedua ini loh, ridallah lil masyfu'. Orang yang memberi syafaat harus diridhoi Allah. Ridallah lil masyfu'. Orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Mana dalilnya? Uktubu surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha
dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya untuk orang-orang yang diridhoi. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 28. Termasuk juga surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaatnya, illa min ba'di an ya'danallah, kecuali sesudah diberi izin oleh Allah, liman yasha'u, untuk orang yang dikehendaki Allah, wa yardo, dan untuk orang yang diridhoi Allah. Sudah ketemu dalilnya ya. Itu syarat yang nomor 2, ridhollah lil masyfu'. Orang yang diberi syafaat harus dapat ridho dari Allah. Lah, syarat diridhoi Allah itu berapa? Ada lagi syarat yang diberi ridho. Syarat orang itu diberi ridho, 1. Bisa dipahami? Ini kan ada, tadi kan ada 2 syarat. Idnullah li syafi', yang kedua ridhollah lil masyfu'. Lah, itu ada syarat lagi, ridho itu dibagi lagi. Syarat diridhoi Allah yang pertama min ahli tauhid. Syarat Allah itu ridho, itu orang yang diridhoi itu syaratnya harus ahli tauhid. Kalau nggak ahli tauhid nggak mungkin diridhoi Allah. Mana dalilnya bahwa harus ahli tauhid? Dalilnya ya hadis yang kita pelajari ini, yang sedang kita baca tadi. Coba dibaca, Furqan. Qala Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Al jawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yang dapat syafaat Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dari hatinya, nggak boleh melakukan kesyirikan, nggak boleh pakai jimat, nggak boleh pergi ke tempat yang dianggap itu takhayul, khurafat, nggak boleh pakai jimat, nggak boleh pakai tuyul, nggak boleh pakai apalagi yang berbau kesyirikan, karena itu bisa menjadikan orang nggak bisa dapat syafaat. Itu ya. Dalil lain, kata Nabi, wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, aku simpan doaku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, wahyana ilatun, insyaallah, dan umatku insyaallah akan mendapatkan syafaat itu. Siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu umatku yang mati yang tidak melakukan kesyirikan, itu yang dapat syafaat. Berarti syarat untuk diridhoi apa tadi? Yang pertama, ajibu ya Syekh, harus ahli tauhid. Yang kedua, harus ahlus sunnah, bukan ahlil bidah. Harus ahlus sunnah, bukan ahlil bidah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah mengatakan, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di al haud, telaga. Rasulullah menunggu kita di telaganya. Rasulullah punya telaga namanya Al-Haud, telaga Kautsar, yang mana airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bejananya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Barang siapa meneguk 1 kali tegukan, tidak akan haus selama-lamanya. Lebarnya perjalanan berapa? Masyiratu sahrin, kalau nggak salah gitu ya. Perjalanannya itu 1 bulan, lebarnya pun 1 bulan. Jadi wah, gede banget. Ya, seluruh umat Nabi nanti akan berbondong-bondong ingin masuk ke telaga itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhtuli juduni, ada orang-orang yang dijauhkan dari telaga itu, dicegat, suruh mundur, nggak boleh masuk. Maka Nabi mengatakan, ay Rabbi ashabi, ya Allah umatku, ashabi, dalam riwayat ummati, ummati, ya Allah biarkan masuk ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ma ahdath, mana ahdatha yuhdithu, ibtada'a yabtadi'u, alaysa kadzalik.
Man ahdatsa fi amrina hadza bimana man fa'al bid'ah. Wadih? Ya, apa tadi kata Rasulullah? Kata Allah atau dikatakan ke Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu nggak tahu Muhammad apa yang diada-adakan oleh umatmu itu setelah kematianmu. Kamu nggak tahu apa yang dibikin-bikin yang nggak kamu contohkan setelah. Suhkon nggak bisa masuk. Pertanyaan saya tolong dijawab. Itu Nabi ketika mengatakan ya Robbi umat itu syafaat nggak? Tolong dijawab, syafaat nggak? Rasulullah dapat izin nggak? Dapat, tapi masalahnya yang diberi syafaat nggak dapat. Loh kok ini? Ridho. Makanya kan ada dua tadi. Saya ulangi, syarat yang pertama idnullah lish syafi', izinnya Allah untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua ridhollah lil masyfu', ridhonya Allah untuk orang yang diberi syafaat. Dan untuk diridhoi satu harus ahlut tauhid, wasani labud ahlus sunnah. Taib. Adzan dulu, setelah itu tanya jawab karena sudah selesai materinya. Fadhal adzan dulu, yang mau tanya silakan dicatat atau ditanyakan langsung. Bismillah. Naam, hal syafaatul uzma hadza khas li ummati Rasulillah aw li jami'il umam? Allahu a'lam bissawab. Tetapi yang pasti bahwa syafaat itu nggak mungkin untuk orang kafir. Karena syafaatnya orang kafir itu manfiyah. Tadi belum saya jelaskan, kan syafaat ada dua ya. Ada musbatah dan ada manfiyah. Musbatah itu untuk orang Islam, kalau manfiyah untuk orang kafir. Makanya Rasulullah gak bisa menyelamatkan Abu Thalib karena manfiyah karena dia gak bertauhid, makanya gak bisa diselamatkan dari neraka. Adapun apakah yang datang ke Rasulullah tadi itu waktu syafaat uzma itu, apakah khusus itu syafaatnya, apakah khusus itu umatnya Nabi ataukah umat-umat yang lain selain umatnya Rasul? Hakada soal, wallahu a'lam. Ada yahtad ila syarah wa yahtad ila bayanil ulama. Walakin dhahir al hadis kama madhkur anifan biduni dzikr hadza ummati man. Jadi wallahu alam, apakah yang disebutkan dalam syafaat uzma itu khusus umat Nabi atau umat nabi-nabi yang lain juga, atau wallahu. Yang pasti syarat dapat syafaat itu nggak mungkin orang kafir, karena orang kafir nggak bisa dapat apa? Syafaat. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Apakah di akhirat nanti syafaatnya Nabi Muhammad itu hanya syafaatul uzma tadi atau ada syafaat lain? Lah, ada syafaat-syafaat lain. Itu juga belum kita jelaskan. Dan nanti kalau antum thalib mahad, nanti semester 3 akan dipelajari. Jadi syafaat itu ada syafaat yang khassa lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk syafaat uzma. Syafaat uzma ini salah satu dari syafaat khassah li Rasulillah. Tapi ada syafaat-syafaat lain yang Nabi yang lain nggak bisa kecuali Rasulullah. Di antaranya syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Itu nabi-nabi yang lain nggak ada yang bisa. Abu Thalib kan kafir kan? Tapi bisa. Tapi bukan dalam rangka menyelamatkan, cuma dalam rangka apa? Meringankan. Itu nabi yang lain nggak bisa. Kecuali Nabi Muhammad toh. Di antaranya yang khusus bagi Nabi adalah agar orang yang berhak masuk surga bisa masuk surga. Itu juga Nabi tok, yang lain tidak bisa. Orang yang bisa masuk surga, orang yang masuk surga itu nggak bisa masuk surga kecuali harus pakai apa? Syafaat Nabi. Yang pertama kali buka pintu surga siapa? Man awal yaftah babal jannah ar-rasul. Tapi ada nabi-nabi yang lain yang bisa, contohnya orang menyelamatkan umatnya yang masuk ke neraka terus diberi syafaat supaya keluar dari neraka. Itu nabi yang lain pun bisa, jangankan nabi, manusia biasa bisa. Masih ingat hadis pada hari kiamat nanti orang yang masuk surga akan mencari temannya, kan gitu kan? Ya Rabbi, aina ikhwani, aina ashabi, Allah mana teman-temanku dulu kok nggak kelihatan di surga? Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sholat bareng aku ya Allah. Wa yuhujjuna ma'ana, dulu mereka ini haji bareng aku. Kok nggak ketemu di surga ya Allah? Kata Allah, unduru, pergilah ke neraka dan lihatlah.
dan keluarkan dari neraka setiap orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji darrah minal iman. Hadisnya panjang itu. Maka dilihat, maka orang-orang dikeluarkan. Kalau ini tidak hanya Rasulullah, Nabi yang lain pun bisa, bahkan orang soleh pun bisa. Yang bisa memberi syafaat itu banyak, tidak hanya Nabi. Nabi-nabi yang lain bisa memberi syafaat. Para malaikat bisa enggak? Bisa. Para malaikat pun bisa memberi syafaat. Kan tadi dalilnya, perlu dibacakan lagi dah. Wa kam min malakin surat An-Najm ya. Sama, dan berapa banyak malaikat di langit yang tidak bisa beri syafaat sebelum diberi izin Allah. Artinya kan bisa, tapi harus dapat apa? Izin. Kemudian Al-Quran bisa beri syafaat. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bisa beri syafaat bagi pembacanya. Puasa bisa memberi syafaat. Puasa pada hari kiamat akan mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat fin nahar. Ya Allah, dulu aku di dunia menjadikan orang ini tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari gara-gara aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku beri syafaat. Maka diizinkan. Termasuk yang bisa beri syafaat adalah bayi yang mati sebelum balik. Pernah dengar? Anak kecil yang mati sebelum balik, ya, itu nanti bisa memberi syafaat kepada orang tua. Itu nanti di hari kiamat megangi apa namanya? Bajunya orang tua. Ya Allah, tidak akan aku lepas sampai kau masukkan orang tua aku ke surga juga. Makanya kalau punya anak kecil terus wafat, harus sabar, karena itu akan memberi syafaat untukmu pada hari kiamat. Termasuk yang bisa memberi syafaat apa lagi? Quran, puasa, Rasulullah, para malaikat. Termasuk yang bisa memberi syafaat lagi adalah apa? Teman soleh. Teman soleh itu bisa memberi syafaat di dunia, di akhirat juga. Kalau di dunia contohnya seperti ini. Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah orang Islam mati terus jenazahnya disolati 40 orang. Masih ingat tadi situ? Maka syafa'ahumullah, Allah memperkenankan syafaatnya 40 orang ini untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu bisa memberi syafaat pada kiamat. Termasuk yang bisa memberi syafaat adalah tauhid yang kita pegang ini. Nanti pada hari kiamat, dalam hadis riwayat Bukhari, nanti pada hari kiamat, ketika seluruh prahara hari kiamat sudah dilalui, mahsyar sudah, hisab sudah, mizan sudah, sirat sudah, maka seluruh syafaat sudah selesai. Syafaat Nabi sudah selesai, syafaat orang anak soleh sudah selesai, syafaat penghafal Quran sudah selesai, seluruh syafaat sudah selesai. Syafaat Quran sudah selesai, syafaat sudah selesai semuanya. Orang yang masuk surga Allah masukkan ke surga, orang yang masuk neraka Allah masukkan ke neraka. Finish, sudah habis, selesai, finish. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka. Di saat itu ahli neraka sudah putus asa. Dan di saat itu Allah berfirman, ini pegang ini. Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Syafaatnya Allah sendiri. Maka Allah mengambil penghuni neraka dengan satu genggamannya. Nggak boleh diserupakan begini, nggak boleh. Karena genggaman Allah berbeda dengan genggaman makhluk. Bahkan tak cekeli gimana gak nirokno. Maka Allah menggenggam ahli neraka dengan genggamannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Paham? Dan itu mereka qad umtuhishu. Para penghuni surga tadi, neraka yang sudah masuk neraka tadi itu ketika diambil dengan segenggam tadi itu umtuhisu, sudah menjadi arang. Sudah menjadi arang gosong kata orang Jawa, pereng kata orang Jawa. Remek semuanya habis. Terus Allah letakkan di sungai surga. Yuqal ma'ul haya, air kehidupan. Yang sudah jadi arang tadi itu loh, ditaruh di sungai surga. Terus muncullah pribadi-pribadi baru, ganteng semuanya. Yang aslinya sudah nggak bisa terdeteksi. Sekarang jadi ganteng semuanya, jadi muda semuanya, jadi cantik semua, jadi tampan semuanya. Karena syarat masuk surga itu harus tampan. Wong elek gak iso mlebu surga.
Orang jelek gak bisa masuk surga. Iya serius, orang jelek haram masuk surga, gak bisa. Maka disucikan dulu, sing elek-elek biar ganteng ya. Setelah ganteng semuanya dikasih apa? Cap di lehernya. Terus Allah katakan masuklah kalian ke surga. Ini semua akhirnya masuk surga. Bi ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamuhu, tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Tidak punya kebaikan belas, tapi saking sayangnya Allah sama makhluknya diselamatkan karena tidak melakukan kesyirikan. Ditolong sama Allah. Akhirnya penghuni surga melihat ini rombongan orang terakhir ini. Haula'i utaqaur rahman, lihatlah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman dari api neraka. Ya, bi ghairi amalin amilu wa bi ghairi khairin qaddamu. Allah masukkan ke surga. Saking sayangnya Allah. Termasuk hadis bitaqah. Masih ingat hadis bitaqah? Itu kan berarti tauhid yang menolongnya dia. Seluruh amalannya 99 jelek. 99 gulungan catatan amal, satu gulungan sejauh mata memandang, semuanya nilainya jelek dan banyaknya berapa tadi? 99. Terus Allah katakan kepada orang itu, innaka latudlam, kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Terus dikeluarkanlah apa? Al-bitaqah yang ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ditimbang bitaqah, kartu ditimbang dengan gulungan catatan amal. Satu gulungan itu panjangnya sejauh mata memandang dan jumlahnya sebanyak 99. Semuanya nilainya jelek. Ditimbang dengan bitaqah. Sampai hamba ini merasa, ya Rabbi hadil bitaqah wa tilka sijilat, ya Allah ini cuma kartu, sedangkan ini adalah gulungan catatan amal. Ya jelas menang yang gulungan. Ternyata ketika ditimbang ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah Muhammad. Ini hadis dijuluki dengan hadis al-bitaqah. Naktafi bihadzal qadar wa insyaallah nuwasil kalamana fil liqa' al-akhar. Fajazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.